Baik, perkenalkan nama saya Salim Samsuddin dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas 2A. Di sini saya ingin menjelaskan pengertian sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam adalah segala dasar, rujukan, dan landasan utama yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam memahami, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan akidah atau keimanan, syariah, atau aturan hukum dan ibadah, maupun akhlak atau moral dan perilaku. Sumber ajaran Islam berfungsi sebagai acuan kebenaran, pedoman hidup, serta penentu hukum yang bersifat mengingat bagi umat Islam. Semua ajaran, aturan, dan nilai dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan sumber-sumber tersebut. Secara umum, sumber ajaran Islam terbagi menjadi dua sumber utama dan sumber pendukung, yaitu sumber utama ajaran Islam, Al-Quran, hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sumber pendukung atau pelengkap, yaitu ijma', qiyas, dan metode ijtihad lainnya. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam. Al-Quran adalah sumber ajaran Islam yang paling utama dan tertinggi. Al-Quran merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril. Menggunakan bahasa Arab sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran sendiri memiliki kedudukan sebagai sumber hukum dan ajaran yang mutlak. Masuk ke nomor 2, yaitu hadis sebagai sumber ajaran Islam. Hadis atau sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam. Hadis berfungsi sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Peran hadis sangat penting karena menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum, merinci tata cara cara ibadah yang tidak dijelaskan secara teknis dalam Al-Quran, atau misalnya tata cara salat. Menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran selama tidak bertentangan dengannya. Menjadi teladan praktis dalam penerapan ajaran Islam melalui akhlak dan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, hadis tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan dengan bersumber dari Al-Quran serta berfungsi sebagai penjelas dan pelengkapnya. Masuk ke nomor 3, yaitu ijma' yang sebagai sumber ajaran Islam. Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid pada suatu masa tertentu terhadap suatu hukum syariat mengenai persoalan yang tidak ditemukan penjelasannya sebagai tegas dalam Al-Quran dan hadis. Ijma' menunjukkan bahwa Islam memberi ruang bagi pemikiran kolektif ulama dan menjawab persoalan baru dengan tetap berpegang prinsip Al-Quran dan hadis. Ijma' menjadi penting karena yang pertama, menjaga persatuan umat Islam. Yang kedua, menghindari perbedaan hukum yang ekstrim. Ketiga, memberikan kepastian hukum bagi umat. Masuk ke nomor 4, yaitu qiyas sebagai sumber ajaran Islam. Qiyas adalah metode penetapan hukum Islam dengan menganalogikan suatu permasalahan baru yang belum ada hukumnya secara eksplisit kepada permasalahan lama yang telah ada hukumnya dalam Al-Quran atau hadis karena memiliki illat atau alasan hukum yang sama. Contohnya, pengharaman narkoba dianalogikan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan merusak akal. Qiyas menunjukkan bahwa ajaran Islam bersifat dinamis dan relevan sepanjang zaman.
mampu menjawab persoalan baru yang muncul dalam kehidupan manusia. Nah, kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa sumber ajaran Islam adalah landasan fundamental yang menjadi rujukan utama dalam memahami dan mengamalkan Islam. Sumber-sumber tersebut meliputi Al-Quran sebagai sumber ulama, meliputi Al-Quran sebagai sumber utama dan tertinggi, hadis sebagai penjelas atau pelengkap Al-Quran, ijma dan qiyas sebagai sumber pendukung meliputi Al-Quran sebagai sumber utama yang tertinggi, sedangkan hadis sebagai penjelas atau pelengkap Al-Quran. Ijtihad ulama, seluruh sumber ajaran Islam saling berkaitan dan tidak boleh bertentangan satu sama lain. Dengan berpegang teguh pada sumber-sumber tersebut, umat Islam diharapkan mampu menjalani kehidupan yang beriman, taat, berakhlak mulia, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh manusia. Sekian dari saya. Lillahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.